Kita mau satu di dalam doa dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Untuk kami boleh kembali mau merenungkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Hamba doa Engkau berkati agar perenungan ini menjadi kekuatan dan harapan iman bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, mari kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14 dan kita akan membaca ayat yang ke-28 ya. Matius pasal yang ke-14 dan kita mulai dari ayat yang ke-28. Firman Tuhan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi ketika murid-murid dihampiri oleh Yesus, Yesus menghampiri mereka dengan cara berjalan di atas air, ya, berjalan di atas gelombang-gelombang air, yang dimana saya katakan saudara-saudara bahwa ini merupakan cara Yesus juga untuk menyatakan ketuhanannya, karena dalam Ayub pasal yang ke-9 di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Yahweh itu berjalan di atas gelombang-gelombang laut. Maka pada saat Petrus melihat Yesus yang berjalan di atas air, ya, bersama dengan murid-muridnya, mereka berteriak, itu hantu. Ya, kalaupun kita ada bersama-sama dengan murid-murid, maka tentu saja kita mungkin akan meneriakan hal yang sama, ya, karena pikir kita hanya hantu yang bisa berjalan di atas air. Sampai di zaman itu, bahkan sampai di zaman sekarang, tidak ada yang bisa berjalan di atas air, ya, selain daripada Tuhan itu sendiri. Maka Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, tenanglah, ini aku. Saya juga sudah mengkhotbahkan ini. Ketika Yesus mengatakan tenanglah, ini aku, Yesus sementara menyatakan ketuhanannya untuk kedua kalinya. Yang pertama dia berjalan di atas air. Yang kedua ketika dia berkata tenanglah, aku ini. Karena aku ini terjemahan Yunani-nya adalah ego emi. Kata ego emi adalah kata yang diterjemahkan dari kata Yahweh dalam perjanjian lama. Jadi kita perjanjian lama itu pernah disalin ke dalam bahasa Yunani. Karena bahasa asli dari kitab perjanjian lama itu bahasa Ibrani. 2 abad sebelum Masehi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ya, kitab itu disebut kitab Septuaginta. Maka kata Yahweh itu berubah menjadi kata ego emi, yang dalam bahasa Indonesia disebut aku ini. Jadi pada saat Yesus mengatakan tenanglah aku ini, Yesus sementara mengatakan kepada murid-muridnya tenanglah aku Tuhan. Artinya bahwa dia adalah pribadi yang memegang kendali atas kehidupan manusia. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup manusia lepas daripada kendali Tuhan. Yesus sendiri mengatakan bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya manusia hidup atas pengaturan Allah. Allah yang mengatur hidup manusia. Entah kita duduk, kata Alkitab, entah kita berdiri, Tuhan tahu kita. Kita bahkan tidak bisa menjauhi yang namanya roh Tuhan. Itu kata Alkitab. Dimanapun saudara berada, Tuhan ada di sana. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan selalu ada di dalam pengawasan, ada di dalam kendali, ada di dalam pengaturan Tuhan itu sendiri. Maka ketika Yesus berkata tenanglah aku ini, Petrus pun ngomong, Guru, jika engkau itu, maka suruhlah aku berjalan di atas air. Dengan kata lain bahwa Petrus ini mengenal gurunya sebagai pribadi yang melakukan mujizat. Pribadi yang dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan memang sudah seharusnya demikian. Tuhan itu adalah pribadi yang dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Lukas 1 ayat yang ke-37, firman Tuhan ya mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara-perkara yang mustahil.
Maka tentu saja saya menyoroti ada satu hal yang seringkali ditanyakan oleh saudara-saudara kita yang beragama Islam yang mengatakan, Pak Pendeta, bagaimana mungkin ya manusia melahirkan Tuhan? Saya katakan memang tidak mungkin manusia melahirkan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan bekerja di dalamnya tidak ada yang tidak mungkin. Maka Yesus menjadi manusia. Ketika Yesus menjadi manusia itu memungkinkan Maria untuk bisa melahirkannya ke dalam dunia. Karena sebagaimana Allah menjadi manusia untuk mati di kayu salib, demikian pula Allah menjadi manusia untuk dilahirkan ke dalam dunia. Kenapa dia menjadi manusia? Dia menjadi manusia tidak pernah lepas daripada tujuannya, yakni untuk mati dan menebus dosa manusia di atas bukit Kalvari. Dan kita tidak perlu lagi saudara-saudara mempertanyakan kenapa Allah harus menebus manusia dengan cara mati di kayu salib. Bukankah Allah bisa mengampuni dosa begitu saja? Saya sudah mengkhotbahkan ini berulang kali. Allah tidak bisa mengampuni dosa begitu saja. Kenapa? Karena Allah itu bukan cuma Allah yang maha kasih, tapi juga Allah yang maha adil. Jadi keadilannya harus menghukum dosa. Jadi Yesus mati di kayu salib untuk menanggung hukuman Allah agar manusia mengalami kebebasan daripada dosa-dosa atau kebebasan dari penghukuman dosa itu sendiri. Jadi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, ya. Dia mampu menjadi manusia karena dia mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kalau saudara-saudara kita belajar Alkitab, ya, dan kita melihat di dalam Alkitab ada begitu banyak perkara-perkara yang mustahil yang dilakukan oleh Tuhan. Saya bercerita kemarin, ya, bagaimana ketika Tuhan itu membebaskan orang Israel, orang Samaria dari kepungan tentara Aram. Ya, satu kali Raja Ben-Hadad mengkerahkan pasukannya untuk mengepung Samaria. Maka Samaria dalam pengepungan yang berbulan-bulan itu menyebabkan tidak ada akses keluar masuk. Dan ya perekonomian pun lumpuh sehingga terjadi kelaparan di dalam Samaria. Kelaparan yang begitu menyedihkan ini tergambar dengan naiknya harga barang. Bahkan kepala keledai itu dihargai 80 shikal perak. Bayangkan kepala keledai yang tidak punya dagingnya itu. Bahkan seperempat kap tahi merpati pun ada harganya 5 shikal. Itu barang-barang yang sebenarnya sudah tidak ada harganya, saudara. Tetapi karena kesusahan yang begitu luar biasa, maka barang-barang yang tidak ada harganya menjadi ada harganya. Bahkan kondisi ini semakin diperburuk dengan satu peristiwa di mana di dalam Samaria itu terjadi yang namanya arisan makan anak. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan saya tidak pernah mendengar terjadi di Indonesia. Saya selama ini juga suka, ya, baca-baca berita, nonton-nonton berita, melihat kondisi yang sementara terjadi di Indonesia. Saya pernah nonton berita ada bapak bunuh anak, ya kan? Ada ibu bunuh anak, ada ibu dan anak sama-sama minum racun karena sulit menghadapi yang namanya kehidupan yang begitu susah ini, ya kan? Karena putus asa, ada seorang anak muda yang gantung diri, menyudahi kehidupan. Tapi saudara, saya belum pernah dengar terjadi di Indonesia ada ibu makan anak, apalagi bikin arisan makan anak. Ini benar-benar kesusahan yang begitu luar biasa. Saking susahnya, maka ada ibu-ibu dengan teganya memakan darah dagingnya sendiri. Ini kondisi yang sangat parah. Maka ketika raja, ya, melihat itu dan mendengar banyak sekali yang mengajukan sebuah permasalahan, ya, banyak yang memohon agar masalah mereka bisa ditolong oleh raja. Kemudian raja mengatakan, kalau Tuhan sendiri tidak bisa menolong kalian, dengan apakah saya bisa menolong kalian? Maka raja menggunakan baju kabung dan menaruh abu di atas kepala. Oleh karena kesusahan yang luar biasa tersebut. Maka apa yang terjadi, Bapak Ibu? Raja ini datang kepada seorang hamba Tuhan, ya, yang bernama Elisa. Ini luar biasa. Jadi ketika saudara dalam kesusahan, datanglah pada Tuhan. Amin. Ya, hamba Tuhan ini perpanjangan tangan Tuhan. Paling tidak saudara datang menghadap kepada Tuhan. Karena kita kadang-kadang tidak mampu, saudara-saudara, menghadapi pergumulan kita yang terlalu berat, pergumulan kita yang terlalu besar. Dan kadang-kadang memang Tuhan mengizinkan kita menanggung pergumulan yang berat, pergumulan yang besar, agar kita itu bisa datang mendekat kepada Allah. Amin. Alkitab mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebaik-baiknya manusia, ada saatnya manusia mengecewakan saudara. Ya. Manusia mengecewakan kita bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka sengaja, tapi mereka hanyalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Saya pernah mengalami itu. Saya berpikir, ya, ketika saya ditolong orang itu benar-benar baik, tapi ternyata ujung-ujungnya mengecewakan juga, ya kan? Bukan karena mereka jahat, bukan pula karena mereka sengaja, karena mereka hanyalah manusia. Maka dalam hidup ini jangan mengandalkan manusia Bapak Ibu, tetapi andalkanlah Tuhan dalam segala keadaan yang engkau alami. Semakin besar pergumulan yang engkau alami, itu semakin baik bagimu untuk mengharapkan Tuhan. Saya pernah membuat status dengan menyebutkan bahwa semakin sedikit yang kita punya, maka semakin banyak kita akan bergantung kepada Tuhan. Ya. Maka sebagaimana raja ini datang mencari seorang hamba Tuhan, mengharapkan petunjuk daripada Tuhan. Ya, karena hamba Tuhan kan juga wakil Allah ya di dalam dunia. Demikian pula setiap kita harus datang kepada Tuhan ketika kita ada dalam sebuah pergumulan kehidupan. Maka hamba Tuhan itu mengatakan kepada raja, dengarkanlah wahai raja, bahwa besok kira-kira tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Artinya bahwa akan terjadi perubahan secara radikal. Mendengar itu saudara-saudara, maka pengawal raja itu berkata, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, hal itu tidak mungkin akan terjadi. Orang ini tidak percaya loh. Maka hamba Tuhan itu mengatakan, sesungguhnya engkau akan melihat, tetapi engkau tidak akan menikmati satupun daripadanya. Maka saya mau beritahu, hari-hari ini ada begitu banyak orang juga yang tidak percaya. Suatu hari nanti Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Alkitab mengatakan dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, maka itu akan menjadi saat segala sesuatu menjadi terlambat. Maka kalau engkau ingin memilih percaya, maka percayalah sekarang. Ada amin. Jangan tunggu sampai Yesus datang kedua kali, karena kalau engkau menunggu Yesus datang kedua kali, maka itu benar-benar sangat terlambat. Saya berdoa biar setiap saudara pada hari ini melembutkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Maka yang terjadi pada keesokan harinya persis seperti apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan tersebut. Ya. Gandum sesikal, 2 sukat jelai menjadi sesikal. Tuhan melakukan perkara yang mustahil, perkara yang ajaib, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana cara Tuhan membuat ini? Jadi ada satu cerita di mana saudara-saudaranya ada 4 orang kusta yang duduk di pintu gerbang. Mereka ngomong, kalau kita kembali ke Samaria kita bakal mati nih. Karena di Samaria ada kelaparan. Kalau kita maju ke barisan tentara musuh, kita juga bakal mati. Ya, kenapa? Karena musuh pasti akan membunuh kita. Tetapi 4 orang kusta ini ngomong satu dengan yang lainnya. Mereka berkata, ya kalau kita mau mati, biarlah kita mati ya di medan pertempuran. Ya artinya ya daripada mati kelaparan, lebih baik kita maju saja ke barisan tentara musuh. Maka ketika mereka berjalan terseok-seok karena orang kusta ini, saudara-saudara, ya saya yakin mereka terseok-seok karena penyakit yang mereka alami. Ketika mereka mendekati perkemahan tentara Aram sepertinya mendengarkan ada jutaan pasukan yang mungkin telah dibayar oleh orang Israel untuk menghadapi mereka. Padahal itu cuma 4 orang kusta yang kakinya terseok-seok. Itu bukan pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Saudara, maka saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, ketika engkau punya pergumulan, tetap bergerak maju ke depan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur sekalipun, karena Tuhan itu adalah Allah yang setia. Pertolongan Tuhan selalu tersedia di depan sana, bukan di tempat kita. Ya, bukan di tempat, bukan di belakang, tetapi di depan sana. Maka jangan diam diri di tempat, apalagi jangan mundur ke belakang, majulah bersama dengan Tuhan.
Ya, jangan pernah biarkan kesusahanmu mengikat engkau di tempat. Jangan pernah biarkan semua pengalaman di masa lalu membuat engkau terikat dengan masa lalu saudara. Move on, bergeraklah ke depan, karena di depan sana Tuhan menyediakan kebaikan bagi saya dan saudara. Maka ketika 4 orang kusta sampai ke barisan atau ke perkemahan tentara musuh, 4 orang kusta itu kaget, ternyata semua musuh sudah lari tunggang langgang. Mereka lari dalam ketakutan mereka yang luar biasa sambil meninggalkan semua harta kekayaan yang mereka miliki. Maka orang kusta itu menjara, saudara. Dan mereka pun berkata, kalau kita menjara, hanya kita yang menjara ini, maka kita ini berdosa. Maka beritahulah kepada orang-orang di Samaria. Maka ketika mereka beritahu kepada orang Samaria pun keluar dan menjara perkemahan tentara musuh. Dan pemulihan ekonomi terjadi secara besar-besaran. Jadi ingat, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan, ya, Dia mampu melakukan hal-hal yang ajaib. Hari ini, mari kita mau terus percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Satu ayat lagi, saudara-saudara, dari Matius pasal 14, dan kita lihat ayat yang ke-29 dan 30. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, akhirnya Petrus bilang, kalau engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Dan Yesus berkata, come on, come out, keluarlah. Maka Petrus pun keluar, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya Petrus pun bisa berjalan di atas air. Tapi sayang sekali Petrus tidak bisa berjalan lama di atas air. Alkitab mengatakan karena dia merasa tiupan angin yang kencang. Maka saudara-saudara ya, mulailah Petrus tenggelam. Ya, saudara, dalam menjalani hidup jangan menggunakan perasaan, tapi gunakanlah iman. Amin. Kalau kita membiarkan perasaan menuntun langkah-langkah kehidupan kita, kita akan tenggelam. Karena perasaan kita mudah terkontaminasi. Itu yang perlu saudara ingat. Perasaan manusia mudah terkontaminasi. Maka jangan biarkan hidupmu dipimpin oleh perasaan, tapi biarkan hidup setiap kita itu dipimpin oleh iman. Ya. Ketika dia merasakan angin yang kencang, maka dia mulai tenggelam. Pada saat dia tenggelam, dia berteriak-teriak, Tuhan tolonglah aku. Jadi kenapa Petrus tenggelam? Karena Petrus membiarkan hidupnya dipimpin oleh perasaan, menyebabkan dia mengalami yang namanya ketidakpercayaan. Saudara, Yesus mengatakan bahwa seorang nabi bisa ditolak di kampung halamannya sendiri. Seorang rasul bisa ditolak di kampung halamannya sendiri. Bahkan Yesus pun ditolak di Nazaret. Kenapa orang-orang menolak Yesus? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kenapa mereka tidak percaya kalau Yesus adalah Mesias? Karena mereka terbiasa dengan kemanusiaan Yesus. Yesus tumbuh besar di Nazaret. Jadi mereka adalah saksi mata pertumbuhan Yesus Kristus. Karena mereka terlalu melihat kemanusiaan Yesus. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya. Maka kita pun kadang-kadang demikian, saudara-saudara. Kita terjebak dalam ketidakpercayaan kita. Karena kita meragukan ketuhanan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Hari ini, saudara-saudara, ya, mari kita mau percaya bahwa Dia Tuhan yang telah datang ke dalam dunia. Ya. Dan bagi Dia tidak ada perkara-perkara yang mustahil. Ada amin. Saya mengatakan kemarin, kalau kita berurusan dengan Tuhan itu, ada hal yang perlu kita ingat. Ya, ketika kita bicara soal doktrin keselamatan, kita mengerti baru percaya. Doktrin kristologi, kita mengerti baru percaya. Doktrin penebusan, kita mengerti baru percaya. Namun pada saat kita diperhadapkan dengan doktrin Allah yang sulit, maka kita perlu belajar untuk percaya, kemudian mengerti. Ya. Ya. Iman itu tidak selamanya diawali dengan pengertian. Kadang-kadang iman juga harus diawali dengan kepercayaan lebih dulu. Kenapa? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan membimbing kita.
Sehingga ketika Roh Kudus membimbing kita dan kita membaca Alkitab yang kita baca akan membawa sebuah pengertian. Tadinya saudara percaya lebih dulu, kemudian ketika saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saudara mengalami pengertian. Dan pada akhirnya pengertian itu akan melahirkan pengenalan akan Allah. Sehingga engkau akan kuat di dalam iman. Ya. Ada seorang anak, dia ngomong sama mamanya. Mamanya kan kasih dia, ya, mamanya kasih dia susu. Mamanya bilang, nak, sebelum berangkat ke sekolah kamu minum susu dulu ya. Terus anak itu ngomong, mah, ya, sebelum saya tahu kenapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih, maka saya tidak akan pernah minum susu tersebut. Jadi dia ingin mengerti dulu. Dia ingin memahami dulu kenapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih. Kalau dia tidak memahami itu, dia tidak akan pernah minum susu itu. Itulah sebabnya 3 hari berturut-turut dia tidak minum susu. Maka pada hari yang ketiga mamanya ngomong sama dia, nak, susu ini baik bagi kamu. Kamu harus percaya sama mama. Kalau kamu rajin minum susu, kamu akan sehat. Kalau kamu sehat, kamu akan belajar dengan baik. Kalau kamu belajar dengan baik, maka kamu akan pintar. Sehingga suatu hari nanti kamu akan tahu kenapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih. Ya, jadi percaya saja dulu, maka pengertian pun akan mengikutinya. Ya, jangan pernah pandang remeh dengan ketidakpercayaan. Orang-orang di zaman Nuh mengalami kebinasaan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nuh. Nuh berkhotbah selama 100 tahun. Karena selama itu juga dia membangun yang namanya Batra. Dia berkata akan datang penghukuman Allah. Allah akan menurunkan air bah. Tapi orang-orang mengejek dia, orang-orang menghina dia, ya kan? Ini keadaannya seperti keadaan yang sekarang ya. Ketika saya berkhotbah di Facebook, banyak orang yang mengejek, banyak orang yang menghina. Alkitab mengatakan orang-orang yang demikian akan mengalami kebinasaan. Sama seperti mereka yang ada pada zaman Nuh mengalami kebinasaan. Maka ketika mereka makan, minum, mereka pesta pora, maka tiba-tiba hujan itu datang. Saya mau beritahu, di zaman Nuh itu belum pernah ada hujan sama sekali. Jadi Allah membasahi bumi dengan embun yang keluar. Ya, dengan uap yang keluar. Allah membasahi bumi itu dengan embun. Jadi hujan itu belum ada di zaman itu. Maka kalau misalkan Nuh berkhotbah tentang air yang akan turun dari langit, orang tidak percaya, saudara-saudara. Maka mereka menghinakan dia. Sampai suatu hari tiba di mana langit dibuka, ya, mata air di bumi dibuka, dan air bah pun melanda permukaan bumi. Dan orang yang tidak percaya mengalami kebinasaan. Maka hari ini mari kita menaruh iman, pengharapan, kita mau percaya kepada Tuhan. Ya memang kita manusia sama seperti Petrus, bisa mengalami kegagalan dalam percaya. Tidak apa-apa. Tuhan akan menuntun kita sampai kita benar-benar belajar percaya kepadanya. Hari ini firman Tuhan kembali diperdengarkan kepada saudara, bahwa Tuhan menaruh kasih kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya.